merpati yang akan kita latih itu, yang pertama harus merpati yang memiliki darah atau terah yang jelas, yang bagus. Nah, nanti setelah proses pemilihan terahnya jelas, nanti baru kita melakukan proses penjodohan. Nah, proses penjodohan itu juga kita betul-betul harus memilih antara betina dan pejantan. Kalau bisa bulunya itu tidak terlalu jauh berbeda. Jadi ketika merpati yang jantan ini nanti posisi dia mulai bagus, ada yang betina pun sama. Nah, terus proses tahap pelatihan itu biasanya kita targetkan. Jadi untuk merpati yang mulai dari giringan pertama itu sampai dengan giringan ke-8 biasanya. Jadi ada sekitar kira-kira 6 bulanan ya, proses menjadikan merpati dari 0 itu sampai bisa jadi player lah. Itu siap dilatih itu merpatinya usia berapa, Mas? Itu kalau ikan sekitar usia 4 bulan ya. 4 bulan sudah siap dilatih, nanti dalam proses 6 bulan itu sudah siap lomba? Ya, itu belajar ikut lomba dulu. Belajar ikut lomba. Jadi dilatih selama 6 bulan, belajar ikut lomba. Ya. Gitu ya. Kalau dia kita kategorikan jadi player yang betul-betul siap untuk diadu di event-event, itu biasanya kalau dari pendidikan itu prosesnya 2 tahun. Oh gitu ya. Selama pelatihan 6 bulan ini bisa nggak dievaluasi, misalnya dilatih itu, wah kira-kira ini bakal menjadi juara atau prestasinya segini-segini aja, itu bisa nggak dievaluasi? Kalau bakal menjadi juara sepertinya agak susah. Cuman kategori dia bisa jadi materi yang mumpuni untuk diikutkan lomba, itu bisa. Karena kadang-kadang di dalam dunia merpati itu punya hoki masing-masing. Jadi ketika materinya itu sama-sama bagus, ketika mereka diadu, mana yang hokinya itu lebih bagus dan mana darahnya itu yang lebih fighter lah, istilahnya seperti itu. Kalau masukan dari Mas UU gimana? Enggak dipedot ya sing pas. Iya. Jadi kalau urusan melatih merpati itu sebenarnya rumit sekali ya. Ini saya katakan rumit, tapi jangan pesimis untuk pemula. Jadi tahapannya evaluasi tadi ya, dikatakan evaluasi sebenarnya ini ngikuti yang contoh tokoh-tokoh yang sudah berhasil ya. Seperti Mas Junet Kenu dan lain sebagainya, itu pelatihan itu memang evaluasinya ada evaluasi bulanan, ada evaluasi pergiringan 2 minggu sekali, ada evaluasi mingguan, ada evaluasi harian, sampai evaluasi jam. Jadi evaluasinya banyak ini ya. Ini untuk apa sih evaluasinya? Seperti kayak gini, misalkan contoh. Tadi kalau ada pertanyaan apakah nanti setelah 6 bulan siap lomba kah atau siap juara? Ya tidak. Jadi kita evaluasi dari bagaimana dia, misalkan kita lob dalam 100 meter dulu ya. Awalnya kan gitu. 100 meter itu di lob. Misalkan dalam 5 kali terbang, sama dalam jarak 100 meter itu, 5 kali terbang, itu apakah burung masih stabil? Stabil akselerasinya, sprint, stabil turunnya, dan lain sebagainya, tenaganya. Itu diuji coba kayak gitu. Itu makanya namanya, istilahnya evaluasi per jam itulah. Tapi ada lagi nanti evaluasi harian. Misalkan giringan merpati itu kan 4-5 hari lah ya, paling banyak 5 hari itu. Yang paling bagus giringannya itu hanya 2 hari. Nah itu dievaluasi, giringan pertama itu terbang kayak apa. Hari pertama misalkan mulai ngelatih hari Rabu, itu kayak apa, dia apakah stabil, apakah besok Kamis itu sudah ngelokro atau giringannya bagus. Nah itu evaluasi itu harian, ada jam-jaman, ada harian, bahkan mingguan. Jadi setelah selesai itu nanti kan akan bertelur.
merpati itu pada hari Minggu biasanya ya Pak Faris ya, hari Minggu atau Senin atau kadang ya cepet. Nah itu dievaluasi, besok giringan depan itu akan seperti apa. Nah tentu evaluasi itu harus tidak ada harus berkaitan dengan perawatan. Nggak bisa kita melatih burung tidak ada perawatan yang bagus. Jadi kedua-duanya harus jalan bareng. Dilatih tok perawatan di rumah nggak bagus, hancur burung itu. Kayak gitu. Ya mungkin ini soal perawatan ini membuat menarik ini Mas. Kalau perawatan itu mungkin misalnya dikasih jamu atau bagaimana, atau faktor gizi makannya yang diperhatikan, terus kemudian kosnya berapa itu kalau dari pemula sampai hingga menjadi siap lomba? Siap lomba ya. Iya. Itu lumayan besar itu bosnya. Makanya jadi ini kan hobi. Tergantung Iya. jumlah merpati yang kita rawat sebenarnya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau perawatan itu sebenarnya memang yang utama, kalau saya itu yang utama perawatan. Kalau kita belum bisa melakukan perawatan yang kontinu, ya, yang stabil, itu nanti hasilnya tetap nggak akan maksimal. Jadi sebelum dibawa ke lapak itu kalau bisa memang perawatannya itu harus matang dulu. Mulai dari pola makannya, pola kawinnya, Tidur. habis itu tidurnya. Namanya kita menjadikan Iya. seekor atlet gitu, karena kan merpati kolong ini sama seperti atlet. Ada penjemuran yang gimana, benar-benar mandinya stabil. gimana, jamunya gimana kita kasih. Tapi kalau jamu biasanya untuk piikan ya, sampai umur rampas lah ya. Kalau hitungannya rampas. Rampas ini mungkin masih ada yang belum tahu, rampas itu habis bulu itu piye. Itu biasanya rampas namanya. Nah itu biasanya kalau sudah mulai rampas kurang 2 itu mulai dilatih, mulai dibawa kolong gitu. Nah tergantung giringannya juga. Tapi biasanya belum pakai jamu gitu. Jamu itu nanti kalau settingan untuk lomba juga gitu. Itu biasanya kayak paling suplemen lah untuk yang nggak sakit, vitamin itu aja. kayak komplek itu kita tetap harus kasih gitu. Dari faktor makanan biasa aja Mas, misalnya Kalau dikasih makanan biji-bijian biasanya, atau gimana? ya, makanan utama tetap jagung. Ya. Nah, nanti yang penambahnya ada millet, ada Asinan. asinan, Ada asinan juga, beras merah, beras merah, mungkin kacang-kacangan kalau yang penarisit. iya macam-macam lah itu macam-macam memang ada. Kan ada yang burungnya mungkin masih kurus, perlu penambahan Bobotnya. itu juga yang betina lain. Yang betina biar bertelurnya bagus ada fur, dikasih fur. Itu setiap dia mau masa giring masa giring itu dikasih fur yang betina biar bertelurnya bagus. Nah itu kayak gitu memang harus kontinu, konstan dan tidak boleh terlupakan. Kalau lupa nanti hasilnya juga akan lain. Karena kalau masa bertelurnya merpati giring itu bergeser, itu juga akan mempengaruhi konsistensi dia latihan. Itu pengaruh sekali gitu. Maksudnya gimana? Jadi misalnya orang awam. yang bagus itu merpati itu giring kencang, kita bilang giringnya keket itu bagusnya hari Sabtu dan Minggu. Nah, nanti kalau hari Kamis biasanya angkatan giring itu masih giring biasa. Nah, nanti kalau hari Jumat itu udah mulai agak kenceng gitu giringannya. Giringan itu dia betinanya dikejar sama jantannya. Ya berarti kalau yang kurang begitu memahami, kenapa kalau bertelur kok giringnya gimana itu tadi? Kalau dia bertelur ya giringnya habis. Oh gitu. Jadi Iya. dia giring kenceng itu karena dia tahu betina ini akan bertelur. Oh gitu. Iya. Nah biasanya bertelur itu hari Minggu sore, Paling cepat sore atau Senin. Itu Senin, bertelur. setelah telatnya Selasa lah itu. Setelah telatnya Selasa. Nah, kalau dia mundur dari hari Selasa, itu berarti nanti giringan karena Bongkarannya dia istirahat, ya bongkarannya akan berbeda. Nanti giringnya bisa berbeda di minggu berikutnya. Berarti kalau istilahnya pas bertelur dia nggak dilatih atau Enggak, Itu dia istirahat. Istirahat. Ngeram.
Oh. Jadi ngeram itu Iya. dia harus ngeram. Nanti dicabut lagi. Kalau memang itu untuk lomba, itu Iya. dicabut lagi telurnya. Itu biasanya malam Senin atau malam Selasa dicabut. Gitu. Atau tinggal mau memajukan hari Minggu dicabut ya bisa, tinggal mau disetting untuk giring akhir hari apa. Misalkan lombanya sampai hari Sabtu, final di hari Sabtu, mungkin diajukan bongkaran telurnya itu loh. Iya, Kalau iya. telurnya sudah diambil, itu burung terus dimandikan, terus dikukup lagi, itu akan giring lagi nanti. Pada hari Selasa, Rabu mulai giring, Kamis sudah mulai neter lagi, sampai akhirnya berulang terus kayak gitu. Jadi istilahnya per 2 minggu itu kayak gitu terus Siklus. Jadi siklusnya. 1 minggu dia Istirahat. angkrem, 1 minggu lagi dia terbang. Nah, tapi 1 minggu terbang itu efektifnya cuma dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Tapi kan angkrem ini kan nggak cuma 1 minggu ya. Angkrem itu mulai dari hari Senin itu, ya kan Minggu terakhir terbang, Senin itu dia Bertelur. bertelur, Itu udah mulai angkrem udah kan? mulai angkrem. Iya. Nah, nanti Sampai cabutannya cabutan. itu tergantung settingannya. Ada yang cabutan malam Minggu, Ada yang ada Senin. yang malam Senin. Ada yang Selasa, juga tergantung merpatinya. Ya, Ada yang merpati itu gini, merpati itu begitu dicabut besok giring. ya ada. Ada, jadi itu nyabutnya Selasa nggak apa-apa. Ada yang merpati itu harus 3 hari baru giring, nyabutnya Minggu. Kayak gitu. Jadi itu ini ada sang joki, pelatih atau perawat itu harus tahu burung persis. Ya. Burung itu giringnya seberapa, hari apa, berapa hari, kayak gitu harus tahu. Jadi nggak asal gitu. Kalau asal itu kacau nanti hari. Jadi ya butuh pengetahuan, butuh pengalaman yang sangat mendalam soal. Iya. soal Ini perlu lama sekali. Ilmu Iya, iya. di burung ini sungguh banyak sekali. Terus terang banyak sekali, dan itu dinamis. Di burung itu dinamis. Sama seperti olahraga lain, ini saya kasih itu aja ya, simple aja. Dulu burung kolong itu diambil cantiknya aja. Jadi kalau pemain bulu tangkis zaman dulu itu kan cantik kan, gamenya 15, pakai Iya. gonta-ganti kayak gitu Iya, kan ya, lop-lopan panjang itu. Sama, dulu kolongan kayak gitu, cantik, tinggi, turun, cantik. Sekarang enggak, dia sprint, kenceng-kencengan, cepet-cepetan turun. Karena apa? Karena udah kompetisinya kayak gitu. Sama, jadi hampir sama. Nah, itu settingannya yang pinter, yang latih di perawatan itu ya harus memang pintar. Kayak gitu. Jadi kalau kita membentuk seorang atlet gitu, Seorang ya, atlet lah. Iya. jadi harus memang semuanya diperhatikan gitu, karena mulai dari pola makannya, istirahatnya, ya semuanya harus semua. teratur gitu. Nah, nanti dia juga akan jadi seorang atlet yang bagus gitu. Iya. Kemudian terakhir Mas, kok banyak penghobi burung merpati ini, mungkin nikmatnya di mana Mas? Itu ya, kalau Selain dari sisi ekonomi loh. Kalau selain dari Ya, sisi ekonomi, kalau nikmat. sekarang sih memang ini ya, kita Jadi nggak bisa istilahnya pungkiri ya. istilahnya kalau orang saresmi itu orgasmusnya di mana gitu loh. Adrenalin tuh, jelas itu. Kalau saya Oh, jujur iya. aja, saya Iya. seneng merpati, saya main merpati itu dari kecil, dari SD itu saya udah main merpati. Nah, dulu sempat berhenti ya waktu sudah awal-awal kuliah lah. Nah, terus ini belakangan balik lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Dan itu ya kalau saya pribadi ya karena memang hobi, jadi saya lebih menilai dari seninya merpati. Seninya di mana itu Mas? Seninya itu mulai dari gaya terbangnya, karena merpati itu macam-macam. Jadi ada yang terbangnya cuma naik, ada yang terbangnya zigzag, gitu. Ada yang terbangnya dia mau berantem ketika diadu. Gitu. Nah, ada yang turun masuk ke kolong itu, ada yang jam 11, ada yang di atas kepala, ada yang bawahnya itu ngebom, ada yang nembak gitu, ada yang cuman biasa turunnya gitu. Gitu ya.
macam-macam, banyak sekali itu. Ya, Jadi saya juga tergantung gitu. karakter yang disenengin gitu. Saya juga dari kecil ya, jadi hobi merpati itu dari kecil. Dan kalau sekarang sudah lain, memang sekarang ada sisi banyak ya, sisi bisnis dan lain sebagainya. Tapi tetap saja yang paling menyenangkan hati itu ya, kalau bisa satu saja sederhana, ngelatih dari piye, itu sampai ngolong, masuk kolongan itu sudah puas rasanya. Itu belum juara loh itu, baru itu aja sudah rasanya, wah udah marem. Itulah kepuasannya, indahnya di situ. Jadi nggak perlu, apalagi kalau sampai juara, bisa juara. Saya belum pernah sampai juara aja, lihat ngolong itu udah seneng, burung ngolong itu keindahannya kayak gitu, keasikannya. Ya, semua itu butuh proses, ya, butuh proses, dan prosesnya harus dinikmati gitu. Karena selain hobi, sekarang ya bermain merpati ini ada sisi ekonomisnya. Jadi selain kita ikut event-event, hadiahnya juga sekarang besar sekali. Ya udah level motor, mobil. Nah, besok di padel ya itu mobilan, itu Innova hadiahnya, Innova Ribbon. Wah, itu udah maknyus. Ya begitulah itu ya untuk